Halo semuanya, selamat datang kembali. Jadi di video kali ini saya akan menganalisa beberapa chartnya dari cryptocurrency. Nah, sebelumnya saya akan review forecast saya dulu dari tanggal 25 November ini. Nah, bisa kita perhatikan ini 26 November saya buat low ya. Jadi dari sini, ini terjadinya 27 November ya. Jadi saya ada miss 1 hari. Maksimum saya miss ini bisa 1-3 hari. Oke, setelah itu ada 29 November high. Ini terjadinya pas 30 November ya. Jadi ada di sini. Kemudian ada 6 Desember low. Oke, yang di sini sebenarnya ada inversion yang terjadi. Jadi 6 Desember low ini akan jadi high. Dan sequence setelah 6 Desember ini akan jadi low. Jadi 6 Desember akan jadi high dan 12 Desember akan jadi low. Nah, inversionnya terjadi di 4 Desember ini. Ini sebenarnya sedikit mengganggu forecast saya, karena ada inversion yang terjadi di 4 Desember ini. Kemudian ada 6 Desember, ini low-nya bakal jadi high. Oke. Setelah itu akan ada 12 Desember, ini high akan jadi low. Oke, ini terjadi pas 11 Desember, jadi ada miss 1 hari. Oke, jadi ini hasil dari forecast ya. Walaupun ada inversion di tanggal 4 Desember yang sedikit merusak forecast saya, tapi sebenarnya ketika satu inversion terjadi, kedepannya sequence-nya akan berubah dari low jadi high, dari high jadi low. Sebenarnya seperti itu cara melihatnya. Nah, ini kalian bisa dapatkan di channel Telegram saya. Jadi kalian bisa masuk ya untuk dapat informasi dari forecast-nya. Oke, sekarang saya akan mulai menganalisa. Oke, kita akan mulai dulu. Ini Bitcoin kemarin sempat ada drop ya. Setelah itu dia berhasil break dari resistennya, kemudian dia lanjut kenaikannya. Sekarang sudah di area 22.500-an. Nah, saya akan coba ukur dengan Fibonacci. Nah, bisa diperhatikan di sini ada rasio 2,272 ya, yang membuat harganya jatuh. Nah, kemungkinan besar koreksi bisa terjadi kalau ada candle engulfing seperti ini. Saya akan coba ukur koreksinya dulu. Bisa ke sini ya. Berpeluang ke sini sebelum dia lanjut kenaikan. Dan untuk kedepannya saya lebih melihat sideways bakal terjadi ya di Bitcoin untuk sementara ini, karena dia baru saja break dari all time high 20.000, dan sekarang saya melihat kebanyakan dana sudah dimasukkan ke altcoin, artinya koin-koin lain selain Bitcoin. Nah, jadi alt season kemungkinan besar bisa muncul ya dalam waktu yang dekat. Oke, jadi saya lebih ekspektasikan Bitcoin sideways di range area sini 24.000 sampai 21.000. Range-nya cukup lebar, akan sideways dulu sementara. Mungkin sampai Januari. Selama Bitcoin masih berhasil hold di area sini, sebenarnya masih aman ya, 16 ribuan ini. Trennya masih sangat bullish, kalau dia jatuh mungkin bisa sampai sini maksimumnya. 0,618 ya, atau ke support ini, ke support kuning ini. Itu area yang patut kita pertimbangkan. Oke, sekarang saya akan coba lihat apakah ada trade opportunity ya. Kalau Bitcoin bisa jatuh sampai sini, ini sebenarnya opportunity yang bagus buat masuk. Buat kita masuk kembali untuk target lebih tinggi lagi. Karena ini harusnya masih bisa ke 30.000 dalam jangka waktu menengah. Nah, area-area support ini bisa kita manfaatkan. Atau area 0,618 bisa kita manfaatkan juga. Itu kira-kira roadmap buat Bitcoin. Sekarang saya akan lanjutkan ke Ethereum. Oke, seperti yang saya sudah katakan sebelumnya, ini kalau alt season-nya sudah dimulai, Ethereum kemungkinan besar bisa naik sampai 800-an ya. Dan harusnya ini sebentar lagi akan dimulai.
Walaupun ini bakal turun dulu. Nah, ini ada seperti rising wedge, rising channel, di mana targetnya bisa sampai area 400, 480, atau ke area sini. Nah, dua area ini bisa jadi area buat kita akumulasi lagi. Nah, saya melihat ini kemungkinan besar di Ethereum akan bisa naik sampai tahun depan di Januari ya. Harusnya kalau dihitung secara time cycle ini bisa naik sampai 800-an di awal Januari. Paling lambat di akhir Januari, di tanggal 20-an Januari harusnya bisa sampai 800-an. Dan ini ada gain sekitar 50% ya kalau kita lihat dari sini. Yap, sekitar 50%. Jadi walaupun kita masuk di area sini juga sebenarnya harganya sudah cukup bagus. Tapi kalau mau dapat harga yang lebih bagus, kita bisa tunggu break dari rising channel ini, kemudian di support ini kita bisa masuk. Nah, saya lihat ini di antara 22 Desember sampai 25 Desember harusnya bisa capai area sini. Setelah itu dia akan mulai bullish. Yang pertama, target pertama harusnya di 3 Januari dulu, kemudian ada di akhir Januari. Range-nya bisa di sini, topnya. Kalau dia paling cepat, dia harusnya 3 Januari sudah sampai 800-an. Kalau dia lebih lama, kemungkinan besar bisa tarik sampai 20 Januari. Jadi ini ada trade opportunity yang lumayan bagus. Kalau kita mau masuk, ini stop loss-nya bisa di area sini saja, sekitar 16% ya. Tapi ada potensial profit yang sekitar 50%. 2,85 banding 1. Ini lumayan bagus reward to risk ratio-nya. Nah, kalau dapat di harga yang 400-an, kemungkinan besar bisa lebih bagus lagi. Ini nanti kita sesuaikan sama resiko kita kalau kalian mau masuk. Ini view saya buat Ethereum ya. Jadi kemungkinan besar bisa turun dulu. Kemungkinan besar di 25 Desember sudah bisa sampai. Kemudian dia lanjut kenaikannya. Di 3 Desember paling cepat atau di range sini. Harusnya 800-an ini bisa dicapai. Nah, saya akan update lagi ke depannya. Oke, sekarang saya akan melanjutkan ke SRP. Oke, untuk SRP kalau kita perhatikan ini sepertinya lagi di falling wedge channel ya. Dan biasanya akhir dari falling wedge itu kelanjutan dari satu tren ya. Jadi seperti ini. Nah, ini kemungkinan bisa turun untuk sekali lagi sebelum dia lanjut kenaikannya. Seperti ini skenario-nya. Nah, kita bisa coba ambil wick-nya kalau mau masuk di area yang mendekati sini. Kemudian kita bisa targetkan lebih tinggi lagi. Ini kalau kita hitung Fibonacci-nya ada sekitar 1,618-nya ada di sini ya. Itu bisa jadi target profit kita. Kalau kita hitung ini ada sekitar 60-an% juga. Biasanya di awal Januari ini lumayan bagus ya buat altcoin. Jadi saya lihat kemungkinan besar di awal Januari alt season akan mulai. Stop loss-nya bisa sampai 20%, karena ini reward kita bisa sampai 60%. Ini saya lihat peluangnya cukup besar buat SRP. Target minimumnya harusnya bisa sampai sini, di Januari tahun depan. Nah, untuk target maksimumnya bisa sampai 2,618. Ya, saya rasa begitu saja update untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.